Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hesti Yulianti dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang kasus pada buku Hukum Bisnis Perusahaan pada bab 3, yaitu kasus 3.2. Kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai kasus debitur yang menggugat kreditur. Kasus debitur menggugat kreditur di Indonesia selalu menarik perhatian meskipun bukan hal yang baru. Kasus ini sering menimbulkan kontroversi dan tidak jarang dimenangkan oleh pihak debitur. Ada beberapa alasan mengapa debitur menggugat kreditur, termasuk merasa dirugikan oleh perjanjian atau diperlakukan tidak adil oleh debitur. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa gugatan ini bisa disusupi oleh niat nakal seperti menghindari kewajiban membayar utang atau bahkan mencoba menghapus utang. Beberapa survei menunjukkan pandangan masyarakat dan para profesional hukum. Sebagian besar responden berpendapat bahwa debitur berhak mencari keadilan jika hak-haknya dilanggar. Sementara lain, khawatir tindakan ini bisa merusak kepercayaan kreditur. Berikut adalah pertanyaan pada kasus di atas. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan seorang debitur yang dituduh lalai melaksanakan prestasi? Yang kedua, implikasi hukum apa yang timbul bila debitur dapat menggugat kreditur? Dan seperti apa kasus di atas? Yang ketiga, menurut Anda, adakah indikasi debitur untuk mencari celah agar bebas dari kewajiban dengan cara tersebut? Pembahasan dan analisis dari pertanyaan kasus pertama yaitu seorang debitur yang dituduh lalai melaksanakan prestasi harus mengambil beberapa langkah. Yang pertama, debitur menghubungi kreditur untuk menjelaskan situasi dan menyelesaikan masalah secara damai. Yang kedua, debitur mengumpulkan bukti, dokumen yang relevan untuk membela diri seperti bukti pembayaran, korespondensi dengan kreditur, atau dokumen yang menunjukkan bahwa kelalaian tersebut bukan akibat kesengajaan atau niat buruk. Yang ketiga, debitur meminta penjadwalan ulang pembayaran utang dan kreditur mungkin akan bersedia merestrukturisasi utang untuk meringankan beban dari debitur. Yang keempat, mediasi untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus proses hukum. Yang kelima, mengajukan gugatan balik apabila debitur merasa bahwa kreditur bertindak tidak adil atau melanggar perjanjian. Pembahasan dan analisis pertanyaan dari kasus kedua, yaitu jika debitur dapat menggugat kreditur, ada beberapa implikasi hukum yang mungkin akan timbul. Yang pertama, perlindungan hak debitur. Jika debitur merasa dirugikan dengan gugatan itu, debitur dapat perlindungan dari hak-haknya. Yang kedua, mendorong debitur lain untuk mengambil langkah hukum jika merasa dirugikan oleh kreditur. Yang ketiga, kreditur lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sehingga dapat berpengaruh pada akses pembiayaan bisnis atau individu. Yang keempat, debitur maupun kreditur akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menandatangani perjanjian. Pembahasan dan analisis dari pertanyaan kasus ketiga. Adanya indikasi bahwa debitur bisa mencoba mencari celah agar bebas dari kewajiban dengan menggugat kreditur. Contohnya, yang pertama, mengulur waktu pembayaran hutang menggunakan gugatan. Yang kedua, mencari pembenaran atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban dengan mengklaim bahwa kreditur telah melakukan pelanggaran perjanjian. Yang keempat, debitur mencoba menggunakan gugatan sebagai cara untuk menghapus utangnya. Yang keempat,
Debitur mungkin mencari celah hukum dalam perjanjian atau dalam praktik kreditur yang bisa dimanfaatkan untuk menggugat balik dan mendapatkan keuntungan. Kesimpulannya adalah debitur memiliki hak untuk menggugat kreditur jika merasa dirugikan, tetapi harus dilakukan dengan itikat baik dan bukan untuk menghindari kewajiban. Implikasi hukum dari gugatan kasus tersebut ini bervariasi mulai dari pelindungan hak debitur hingga dampak negatif pada kepercayaan kreditur. Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dengan hati-hati dan memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.